Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabila. Allahu Akbar. Ya teman-teman, kelas 4. Ya, hari ini yang sudah naik kelas 4 dari level 3 terus ke level 4. Nah, ini Pak Jai memperkenalkan diri. Pak Jai akan menyampaikan pembelajaran sirah di level 4 bersama dengan Bu Ipung. Nah, kalau Pak Jai mengajarnya di kelas 4 B, C, D, sedangkan Bu Ipung di kelas 4A dan kelas 4E. Ya, jadi Pak Jai dan Bu Ipung saling berkolaborasi selama pembelajaran jarak jauh ini untuk memberikan materi-materi pembelajaran sirah kepada kalian semua di level 4. Nah, pada kesempatan kali ini di pekan depan kemarin Bu Ipung sudah membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat bagian A dan bagian B. Maka pada kesempatan kali ini di pekan ini Pak Jai akan membahas yang bagian C, ya, tentang ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, baik teman-teman, persiapkan bukunya dan dengarkan apa yang Pak Jai sampaikan. Semoga apa yang Pak Jai sampaikan pada pembelajaran sirah kali ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih kepada kalian. Ya, baik, sebelum dimulai belajarnya kita buka dengan berdoa. Baik, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya, baik, alhamdulillah teman-teman. Siapkan bukunya. Tetap semangat belajarnya, ya. Walaupun dari jauh, insya Allah tidak mengurangi rasa semangat kita untuk menambah pengetahuan kita dalam pembelajaran di sekolah kita tercinta SDIT Salsabila. Baik, dari Pak Jaya cukup sekian. Selamat belajar. Baik teman-teman, kita akan membahas materi pembelajaran sirah kita pekan ini. Setelah kemarin Bu Ipung menjelaskan sirah tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di bab 1. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau sebelumnya Bu Ipung telah membahas dakwah Nabi Muhammad dan juga ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Nah, kali ini ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika sahabat-sahabat tersebut memeluk agama Islam atau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Siapa sajakah sahabat-sahabat yang akan kita bahas kali ini? Ya, tentunya ini adalah sahabat-sahabat terdekat Rasulullah SAW yang di awal-awal memeluk agama Islam ketika Rasulullah SAW menjadi seorang Rasul. Ya. Yang pertama ada sahabat Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Yang keempat ada Ibnu Mas'ud. Yang kelima ada keluarga Sumayyah atau keluarga Yasir. Yang keenam ada Arqam bin Abil Arqam. Dan yang ketujuh ada Bilal bin Rabah. Ya, bagaimana kisahnya? Ya, kita saksikan pada pembelajaran sirah kali ini. Ya, teman-teman, kisah sahabat yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Siapakah beliau? Ya, Khadijah binti Khuwailid adalah istri Nabi Muhammad SAW yang pertama. Nah, beliau ini adalah istri Rasulullah SAW. Nah, peran Khadijah ini dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW sangatlah penting. Beliau senantiasa membantu dan mendukung perjuangan dakwah Nabi Muhammad dengan harta benda, jiwa, dan juga raganya. Nah,
Khadijah ini adalah orang yang sangat kaya raya awalnya. Ketika beliau belum menikah dengan Rasulullah, beliau adalah seorang janda yang kaya raya. Beliau dinikahi oleh Rasulullah yang saat itu menjadi saudagar yang mengambil barang kepada Siti Khadijah. Akhirnya Rasulullah dan Siti Khadijah menikah. Mereka pun membentuk sebuah keluarga. Nah, ketika Rasulullah SAW menjadi seorang Rasul, Khadijah senantiasa membantu dakwah Nabi Muhammad SAW, bahkan beriman kepada Nabi Muhammad SAW di awal-awal Rasulullah menjadi seorang Rasul. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, Khadijah percaya bahwa suaminya ini, Nabi Muhammad ini, tidak pernah berbohong, dan juga beliau langsung beriman kepada Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Nabi dan Rasul Allah. Nah, ketika itu seluruh harta benda, jiwa dan raganya dia curahkan untuk membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, tentangannya apa? Kaum kafir Quraisy itu tak henti-henti mengolok-olok dan mencaci Khadijah. Bahkan kaum kafir Quraisy meminta Khadijah agar membujuk Nabi Muhammad SAW untuk tidak melanjutkan dakwahnya, ya, untuk tidak melanjutkan dakwahnya atau menyebarkan agama Islam kepada penduduk Mekah. Tapi Khadijah tidak mau menerima tawaran tersebut. Bahkan Khadijah senantiasa membantu Rasulullah dalam berdakwah. Nah, kaum kafir Quraisy pun akhirnya senantiasa mencaci maki Khadijah dalam berbagai kesempatan. Namun Siti Khadijah sangat tabah dalam menghadapi tentangan dan ancaman kaum kafir Quraisy. Itulah perjuangan Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW. Nah, sahabat yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Siapakah beliau? Abu Bakar adalah sahabat dekat Rasulullah ketika Rasulullah masih beranjak remaja. Nah, Abu Bakar adalah putra Abu Quhafah, orang terkemuka kaum Quraisy yang pertama memeluk agama Islam. Inilah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, Rasulullah menyampaikan firman Allah, maka Abu Bakar langsung percaya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul Allah. Nah, kenapa? Karena Abu Bakar sahabat dekat Rasulullah dan tahu sekali bagaimana pribadi Rasulullah. Dan Abu Bakar pun tahu bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berbohong semasa hidupnya. Makanya apa yang dikatakan Nabi Muhammad, Abu Bakar langsung mengimaninya. Nah, Abu Bakar pun selalu setia mendampingi dan melindungi Nabi Muhammad SAW dari serangan kaum kafir Quraisy. Bahkan Abu Bakar pun senantiasa berkorban harta benda, jiwa dan raga untuk membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika ada orang kafir Quraisy yang menyerang Rasulullah SAW, Abu Bakar pun datang dan segera membantu Nabi Muhammad SAW, dan terjadilah perkelahian antara Abu Bakar dengan kaum kafir Quraisy. Hingga akhirnya Abu Bakar berhasil mengusir kaum kafir Quraisy dan Nabi Muhammad pun selamat, walaupun Nabi Muhammad dan Abu Bakar mengalami luka-luka. Ya, itu adalah perjuangan Abu Bakar As-Siddiq, ketabahan para sahabat dalam menemani Rasulullah SAW berdakwah menyebarkan agama Islam di kota Mekah. Ya, sahabat berikutnya adalah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Ya, beliau adalah anak Rasulullah SAW, anak Nabi Muhammad, putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra, dan juga ibunya dari Siti Khadijah. Nah, Fatimah ini ketika Rasulullah SAW menjadi seorang nabi di tahun kelima masa kenabiannya, Fatimah lahir. Fatimah senantiasa menyaksikan Rasulullah SAW ketika mendapatkan tentangan dari kaum kafir Quraisy. Bahkan pernah suatu ketika saat Nabi Muhammad SAW beribadah di Ka'bah, Nabi Muhammad SAW dicaci maki, diolok-olok, bahkan dilempari kotoran oleh kaum kafir Quraisy. Fatimah yang ketika saat itu masih kecil itu langsung membantu Rasulullah membersihkan dan mencucikan baju Nabi Muhammad SAW dengan menangis. Kenapa? Karena dia tidak tega melihat kaum kafir Quraisy memperlakukan ayahnya yang mulia ini sedemikian parah, ya, sedemikian hina. Bahkan Fatimah Az-Zahra pun senantiasa mendapatkan tentangan dan olok-olokan juga dari kaum kafir Quraisy. Namun Fatimah tetap tabah menghadapi cobaan-cobaan yang diberikan dari kaum kafir Quraisy.
Ya, itulah putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra. Yang keempat ada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini adalah orang pertama yang berani membaca Al-Quran secara lantang dan terang-terangan. Nah, ini adalah Ibnu Mas'ud. Dia adalah seorang yang pemberani. Dia berasal dari keluarga yang memiliki kedudukan rendah di Mekah. Ya, namun sifat beraninya ini sangat diacungi jempol. Karena kenapa? Pada saat yang lainnya ngumpet-ngumpet membaca Al-Quran, Ibnu Mas'ud justru dia berani membaca Al-Quran secara lantang dan terang-terangan. Ya. Nah, ketika ia memeluk Islam, tidak ada satupun keluarga yang mau melindunginya karena beliau dari keluarga yang kasta terendah. Namun demikian, ia termasuk orang yang sangat berani dan secara lantang terang-terangan membaca Al-Quran di depan umum. Nah, karena ulahnya tersebut, akhirnya Ibnu Mas'ud pun disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Disiksa dengan sangat kejam oleh kaum kafir Quraisy. Nah, hingga akhirnya Ibnu Mas'ud walaupun disiksa, ia tetap teguh dalam memeluk agama Islam. Nah, setelah kejadian itu, setelah kejadian penyiksaan itu, Ibnu Mas'ud pun diangkat saudara oleh Zubair bin Awam yang senantiasa melindungi beliau, sehingga ketika dia disiksa, Zubair bin Awam melindungi beliau hingga tidak mendapat siksaan lagi dari kaum kafir Quraisy. Itulah Ibnu Mas'ud yang nanti suatu ketika beliau akan dijadikan seorang penulis Al-Quran di masa Abu Bakar As-Siddiq. Ya, lanjut kita ke keluarga Sumayyah. Nah, ini adalah satu keluarga yang sangat hebat. Keluarga Sumayyah ini adalah keluarga yang sangat hebat. Walaupun beliau merupakan budak dari Abu Jahal, tapi dia tidak gentar dan tidak takut ketika memeluk agama Islam. Ya, ketika keluarga Sumayyah ini ketahuan memeluk agama Islam, Abu Jahal tuannya ini senantiasa memberikan perlakuan yang tidak mengenakan. Beliau menyiksa satu keluarga tersebut, Yasir, suaminya, Sumayyah, dan juga anaknya Ammar bin Yasir. Nah, siksanya apa? Siksanya adalah mereka tidak diberi makan selama beberapa hari hingga tubuh mereka melemah, dan mereka pun senantiasa mendapatkan cambukan, siksaan, bahkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi dari tuannya Abu Jahal. Nah, hingga akhirnya Sumayyah dan suaminya ini pun tidak tahan oleh siksaan tersebut. Namun dia tetap mempertahankan keimanannya, dia tetap mempertahankan agama Islam. Nah, hingga akhirnya Abu Jahal pun mengakhiri hidupnya. Nah, Sumayyah dan juga suaminya Yasir, akhirnya beliau dibunuh oleh Abu Jahal ketika memeluk agama Islam. Nah, anaknya Yasir, anaknya Ammar bin Yasir, hingga akhirnya Ammar ini disiksa dengan sangat dahsyat, disiksa dengan sangat pedih dan sangat kejam. Abu Jahal menaruh api yang sangat besar di dekat tubuh Ammar. Semakin Ammar menyatakan keimanannya, Abu Jahal pun mendekatkan api tersebut hingga hampir menempel pada kulit Ammar. Nah, ketika itu Abu Jahal memohon pada Ammar, "Ammar, jika engkau ingin bebas, ucapkan bahwa Hubal adalah Tuhanmu." Karena tidak tahan dengan siksaan tersebut, Ammar pun akhirnya tidak sadar mengucapkan bahwa Hubal adalah Tuhannya. Mulutnya keluar kata-kata seperti itu, namun hatinya tetap beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Hatinya tetap beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Jahal akhirnya belum puas sampai mengatakan, Ammar mengucapkan bahwa unta ini adalah Tuhanku. Ammar pun akhirnya mengucapkan, unta ini adalah Tuhanku. Ketika ada unta di sebelahnya, Ammar pun mengucapkan, unta ini adalah Tuhanku, seperti yang dimau oleh Abu Jahal. Nah, Abu Jahal pun akhirnya membebaskan Ammar. Ammar merasa menyesal. Kenapa? Karena dia sudah mengucapkan kalimat yang membuat dirinya jadi keluar dalam agama Islam.
Ammar pun menyesal kenapa dia tidak ikut saja dengan ayah bundanya untuk dibunuh oleh Abu Jahal dan berada di surga. Nah, akhirnya Ammar pergi menuju rumah Rasulullah SAW dengan penuh luka yang sangat dahsyat dan juga badan yang sangat lemah. Dan Ammar menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia telah mengucapkan apa yang diucapkan oleh Abu Jahal, tapi hatinya tetap beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya turun surat An-Nahl ayat 106 yang berbunyi, wa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah walahum adzabun adzim. Artinya, barang siapa kafir pada Allah setelah dia beriman atau dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Nah, akhirnya Ammar pun karena dalam keadaan terpaksa dan tersiksa, maka Ammar dimaafkan dan Ammar tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baik, itu adalah kisah dari keluarga Sumayyah atau keluarga Yasir. Ya, teman-teman, kita lanjut ke Arqam bin Abil Arqam. Ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang rumahnya dijadikan tempat kajian atau tempat menyebarkan dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Arqam bin Abil Arqam ini termasuk golongan orang yang berada atau orang terpandang di kota Mekah. Ya, beliau merupakan seorang pemilik rumah yang berada di kota Mekah. Ia bahkan yang menyediakan rumahnya untuk dipakai dakwah Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi Muhammad SAW masih melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi ketika menyampaikan dakwahnya, Rasulullah menggunakan rumah Arqam bin Abil Arqam untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah dan juga menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Nah, Arqam bin Abil Arqam ini termasuk sahabat yang teguh pendirian dan juga kuat pendiriannya. Tidak jarang ia mendapat cacian dan juga celaan dari kaum kafir Quraisy, bahkan dihina dan dibujuk untuk keluar dari Islam. Itu juga sudah dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Arqam bin Abil Arqam. Tetapi Arqam bin Abil Arqam tetap teguh dalam pendiriannya, memeluk agama Islam, dan juga ia juga mengikuti Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ya, jadi sampai akhir ayatnya sahabat Arqam bin Abil Arqam memeluk agama Islam dan juga jasanya sangat besar dalam membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, teman-teman, berlanjut ke kisah berikutnya. Kisah berikutnya adalah kisah tentang sahabat Rasulullah SAW yang sangat istimewa. Beliau adalah Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah adalah seorang sahabat Rasulullah yang berasal dari Habasyah, dari negeri Habasyah. Di masa keislamannya, Bilal yang merupakan budak dari Umayyah bin Khalaf, ia senantiasa mendapatkan penyiksaan yang sangat dahsyat. Bilal senantiasa dicambuk oleh Umayyah bin Khalaf tuannya. Bilal dipaksa untuk keluar dari agamanya, namun Bilal tetap mengucapkan Ahad, Ahad, Allahu Ahad. Ya. Nah, ketika beliau mendapatkan penyiksaan yang sangat hebat, bahkan ditindih oleh batu yang sangat besar, Bilal pun tetap mempertahankan imannya. Nah, dia tetap beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW hingga akhirnya Abu Bakar yang melintas di tempat penganiayaan tersebut, ia tidak tahan melihat Bilal disiksa dengan begitu kejamnya. Lalu Abu Bakar pun membebaskan Bilal dan membayar dengan sangat mahal kepada tuannya Umayyah bin Khalaf hingga akhirnya Bilal pun selamat dari siksaan Umayyah bin Khalaf pada saat itu. Ketika Bilal telah dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Bilal pun dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk menjadi muazzin Rasulullah. Nah, ketika
waktu sholat tiba, Bilal mengumandangkan azan. Bilal menjadi orang kepercayaan Rasulullah untuk mengumandangkan azan karena suaranya yang sangat merdu dan sangat kencang, ya, dan sangat kuat. Nah, akhirnya sampai akhir hayat Rasulullah, Bilal tetap menjadi muazin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik teman-teman, selain sahabat-sahabat yang tadi kita sudah ceritakan, sebenarnya masih banyak sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengalami hinaan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy ketika mereka beriman, ya. Bahkan di awal-awal dakwah Rasulullah SAW, mereka masih dakwah secara sembunyi-sembunyi, menyatakan keimanannya secara sembunyi-sembunyi. Bahkan Rasulullah pun pernah beberapa kali menyuruh para sahabat untuk hijrah dari Mekah, untuk hijrah atau meninggalkan kota Mekah, hingga terakhir Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, ke tempat yang lebih aman dari penyiksaan, untuk menghindari siksaan dan hinaan dari kaum kafir Quraisy. Nah, walaupun disiksa, sahabat-sahabat tersebut mereka tetap gigih dan kuat dalam mempertahankan kebenaran yang diyakininya, yaitu agama Islam. Ya, baik teman-teman, sampai sini kisah sirah kita di pekan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pekan depan. Demikian pembelajaran sirah kita kali ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dari Pak Jaya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.